Kita lanjut dulu bro. Kita mau bahas tentang ini apa namanya? Pump fund ya. Dia akan melakukan buyback revenue. Nah ini tanggapan lu apa terhadap berita ini? Pump fund kan ini prediction market ya kita sebutnya. Dia mau buyback lagi nih revenue-nya. Which is ini sesuatu yang biasa dilakukan di traditional finance kan. Apple biasa buyback dia punya shares lagi. Tapi dia mau buyback dengan revenue-nya. Ini menurut gue positif ya. Gimana kalau menurut lo? Karena sekarang ya sebenarnya pump fund itu niru playbooknya Hyperliquid. Hyperliquid yang melakukan ya hal yang sama dan ya ini udah ada yang data comparison. Nanti saya lihat juga ya di token terminal top revenue ya. Nah, jadi playbook dari Hyperliquid ini coba diterapkan oleh pump fund yang mana sekarang tuh sudah 11-12 revenue dari Hyperliquid dan juga pump fund. Kita juga sempat juga ya di dalam ya buat teman-teman kita ngomong potensi waktu itu ada ICO-nya dari pump fund ya. Kita ngomong is a very good ya ICO pump fund dan ya harusnya ya udah bisa masuk di 0,004 dan waktu itu cepet hanya 9 menit udah selesai ya. Jadi bayangkan dalam 9 menit ya orang itu bisa raise ya billions ya kalau di crypto. Jadi industri ini memang industri masa depan ya. Kalau kita ngomong ya sekarang chartnya seperti apa pump fund ya mendekati area resistance ya teman-teman. Jadi udah sedikit rawan ya sebenarnya. Kalau teman-teman masuk ya dari ICO ya ICO-nya 0,004 dan ini resistance ya yang kuat ya di 0,007 karena waktu pertama kali listing di checks dia di kena 0,007 ya bahkan belum 0,01 dia udah kegebuk ya dan udah drop lumayan parah ya waktu itu pasca listing udah drop 67% dan sekarang coba ya V-shaping ya kalau teman-teman yang masuk di ICO-nya ya pasti sekarang udah ya up 64%. Sekitar 64% dari ICO. Tapi kalau misalkan ya kita udah break dari 0,07 ya destinasi pertama ya pasti ya 0,01 ya sebagai area of value yang cukup signifikan dan bisa kita perhatikan itu area psikologis yang cukup kuat dan ya pretty much a bullish chart ya, tapi mendekati resistance. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, lihat dulu potensi break dan ketika dia melakukan break pump fund fundamental wise itu oke ya. Orang mungkin ngomong ya pump fund punya maksudnya memberikan dampak ya positif dan juga negatif, tapi karena pump fund juga sekarang juga ada banyak sekali ya token di the market. Itulah mengapa ya mereka kalau kita lihat sekarang trading volume meningkat 143% 30 hari terakhir. Revenue-nya ya ini udah sampai 50 juta selama sebulan ya, meningkat 143%. Dan kalau kita lihat ya, ini matriksnya hijau semua, terutama dari usernya karena mereka membuat semacam live stream ya di websitenya dan itu engage banyak sekali kreator dan kreator pun juga dapat 10% dari token salesnya. Jadi kayak whole mechanism buat menguntungkan dua belah pihak karena banyak tuduhan ya orang yang trading di pump fund tuh banyak ruginya dan itu hanya tempat untuk PVP tapi akhirnya ya kreatornya dibuat gimana supaya mereka ini nggak asal ngedam tokennya. Nah kita mau bahas ini yang nanya bro, ini sekalian ya. Ini WLFI launch ya. Ini kan kita tahun lalu udah kita pernah bahas ya. Bener. Dan dari tahun lalu nih teman-teman naik 16 kali. Tapi balik lagi, apakah itu kemungkinan kita masuk cash mode itu ya enggak lah, kita masuk ke cuma kecil gitu. Dan kecil banget. Cuman ya bisa gitu kalau katanya apakah bisa berlipat ya bisa. WLFI coba kita lihat bro WLFI. WLFI kita bahas juga ya buat apa teman-teman member Akademi Kripto di dalam dan waktu itu conviction kita lumayan gede itu setelah melihat Justin Sun. Yang mana sekarang walletnya juga diblokir sama WLFI karena terlalu gede dan dia bikin aktivitas ya katanya mulai dijualin di UOB ya terus itu tuduhannya ya tapi ya balik lagi kan ya namanya orang beli ya orang beli kan juga mau dijual ya harusnya nggak masalah cuman dia takut growth-nya terhambat ya karena Justin Sun juga size-nya matahari ya karena ya Justin Sun ya matahari size-nya jadi gede dan yang terhormat ya dia di negara apa sih nggak tahu lupa. Your Majesty. Your Majesty ya. Ya WLFI kalau kita lihat ya sekarang masih sideways ya teman-teman sebenarnya ya kita lihat 4 hour charts dia masih sideways dan kalau saya mending ya menunggu ya dia
clean ya breakout dari range ini, baru kita decide ya untuk take action ya buying dengan potensi nih ya ke 0,25 I think ya, range high paling dekat. Kalau dia berhasil ya clean breakout dari sini, volume masih belum ada konfirmasi. Jadi ini tergantung fundamental play menurut saya. WLFI. Bagaimana ya Eric Trump dan juga Trump and the family yang udah untung billions of billions ya on paper, tapi nggak bisa dicairin juga. Bagaimana mereka akan nge-push ini ya? Karena kan ini produk DeFi dan US memang sedang ke arah sana, ke arah stablecoin dan juga DeFi. Apakah dia ya dengan segala jurus nepotismenya ya bisa memasukkan ini ke parlemen or somewhat? It's a very good thing ya. Tapi ya kita udah masuk, udah naik 16x ya dari 0,015 ya. Jadi ya what a journey ya. Banyak sekali opportunity sebenarnya di siklus ini yang positif dan juga negatif. Ya penting kita bisa membatasi karena kan nggak semua opportunity yang orang bisa ambil itu juga akhirnya menghasilkan sesuatu. Ya. Kayak ya banyak juga ya. Saya pribadi WLFI, ICO, PAM, ICO Plasma. Ya, cuman di Fartcoin juga masuk, tapi gini ya, Hyperliquid, apakah itu semua juga endingnya semuanya bener ya? Saya pun juga nggak bisa ya. Karena kan kita seeking for alpha ya, kita harus juga lihat risikonya for a potential downside ya. Jadi kita selalu mayoritas ya porto saya banyak di Bitcoin ya, bahkan juga di gold ya. Dalam artian gold ya, saya bagi ke physical gold, ke digital gold, bahkan juga token yang gold, dan juga oke ya performnya naik puluhan persen ya, tergantung berapa persen dari harta kamu punya ya. Waktu itu kita lihat keadaan tarif, perang, krisis ya, dan Ray Dalio juga a big position on the gold, dan waktu itu kita bilang juga menarik juga ya ke teman-teman, dan ya gold naiknya juga breakout juga ya untuk aset yang paling gede. Kalah gua sama Kalimasada tahun ini. Bener, karena lu beli BCA kan. Tapi itu lucu ya, di TradFi ya kecil yang keluar ya, dan itu viral bro. Kok kita di kripto nggak pernah viral nih? Iya. Itu diliput tuh sama banyak media-media langsung rame. Padahal cuman nggak nyampe 3% porto, tapi orang kayak wah belinya banyak. Itu kalau ke posisi kripto kita tuh kayak kita iseng-iseng beli apa ya biasa ya. Tapi teman-teman banyak yang nggak tahu, kita juga banyak posisi. Ini ada pertanyaan bagus sebenarnya. Pendapat Bro Tim dan Bro Kakak tentang masa depan kayak tokenisasi. Menurut kita semua tuh bakal ditokenize. Jadi saham tuh bakal ditokenize. Kenapa? Kripto tuh bukan cuma kalian yang pikir itu koin-koin, tapi itu tuh teknologi blockchain yang ada di belakangnya itu bakal dipakai semua, real asset bakal ditokenisasi. Kita bahkan melakukan aksi nyata untuk melihat hal ini. Kita kan salah satu portfolio company di Ronald Capital tuh ada namanya D3 Labs. Jadi itu perusahaan consulting di bidang blockchain. Sempat kerjasama juga bro kemarin dengan salah satu bank BUMN yang terbesar di Indonesia. Jadi untuk tokenisasi beberapa aset gitu. Jadi apakah teknologinya beneran dipakai? Oh tentu gitu. Karena kedepannya kalau kalian ke rumah sakit ya, medical record kalian tuh enak kalau bisa pakai blockchain. Kenapa? Kalau sekarang kayak jari lu putus, lu ke rumah sakit, lu disuruh isi form. Kedepannya itu semua nanti akan disatuin gitu. Ada alangkah baiknya semua data kita tuh jadi satu. Nggak menutup kemungkinan di dunia nanti kedepannya paspor pakai blockchain dulu belakang ya. Ya benar. Karena itu sistem yang paling efisien. Jadi ini bukan cuma sekedar koin-koinan kayak yang orang kira di luar. Karena itu bro, gap antara pengetahuan gitu. Pengetahuan akan asetnya. Jadi kebanyakan yang ngomong jelek tentang kripto itu nggak tahu kripto itu isinya apa, bekerjanya bagaimana, fungsinya apa, cara penggunaannya bagaimana. Bahkan banyak investor-investor yang hebat juga akhirnya melek nih untuk lihat gitu loh. Ya ini kalau kita lihat ya industri tokenisasi itu CAGR-nya 22,3% setiap tahun dan akan meningkat ya sampai 2030. Jadi ini memang teknologi yang dibutuhkan ya, apalagi yang kita ngomong ownership ya secara ya terpisah ya, fractal ownership. Dan kemarin juga ini yang lagi beken ya, orang trading a fractal of Pokemon card ya. Jadi itu pun juga menjadi sesuatu kemarin yang mana ya dari situ kita juga harus belajar ya, memang tokenisasi ini juga bisa jadi salah satu solusi juga ya, atas ownership aset yang mana sekarang ya memang hanya dimiliki beberapa orang aja. Harapannya ini juga ini ya meningkatkan ya dari ownership
atas berbagai aset di dunia ini. Karena aset kelas juga banyak sekali di sini.